ada 260 juta penduduk Indonesia. Inilah kisah sederet pekerjaan beresiko tinggi dengan bayaran selangit. Di Amerika dan Eropa, kebutuhan akan supir truk sangatlah tinggi. Dan di wilayah-wilayah itu, profesi ini disebut tractor trailer driver. Karena berbeda dari yang lazim di negara Asia seperti Indonesia, mereka membawa kendaraan trailer panjang dan besar dengan jarak tempuh mencapai ratusan kilometer. Namun siapa sangka profesi ini ternyata memiliki bayaran yang fantastis, bahkan melebihi gaji seorang manajer sekalipun, yakni 1,02 miliar per tahun atau sekitar 85 juta rupiah per bulannya. Namun di balik gaji yang besar, menjadi seorang supir truk seolah bukan lagi sebuah pekerjaan, melainkan gaya hidup. Pasalnya tidak semua orang mampu hidup di jalanan dengan tidur dan makan dimanapun saja tempatnya. Apalagi harus terpisah dari keluarga dan seorang diri menyusuri rute jalan hingga belasan bahkan puluhan jam. Mengalami kecelakaan karena kelelahan, juga kemungkinan bertemu perampok di perjalanan adalah sebagian resiko yang harus dihadapi para supir truk ini. Lantaran gajinya yang menggiurkan, bahkan terdapat sejumlah wanita yang berminat menjalani profesi ini. Salah satunya Iwona Blekarczyk, wanita asal Polandia yang telah malang melintang menyusuri banyak tempat mengendarai kendaraan besarnya dengan gagah perkasa. Pekerjaan beresiko tinggi dengan gaji selangit selanjutnya adalah menangkap kepiting besar Alaska. Profesi ini bahkan tercatat sebagai pekerjaan paling membahayakan di dunia. Untuk satu ekor kepiting sendiri dijual dengan harga mencapai 2 juta rupiah. Alasan kenapa biota laut itu begitu mahal dikarenakan penangkapannya yang berbahaya. Karena dalam penangkapan kepiting Alaska, kemungkinan untuk terluka 50 kali lebih besar dari pekerjaan lainnya. Setiap tahunnya hanya terdapat 2 bulan musim untuk memanen kepiting besar Alaska. Walaupun mendapat gaji sangat tinggi, namun orang yang rela melakukannya sangatlah sedikit. Di tengah laut mereka harus selalu memperhatikan bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa. Apalagi saat menangkap kepiting, para pekerja harus rela diserang keganasan hewan tersebut. Di samping itu mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang waktu 20 jam setiap harinya. Sebelum laut, mereka bahkan akan makan bersama di sebuah restoran untuk mengobrol layaknya sebuah pesta perpisahan. Dan benar saja, dengan pekerjaan yang begitu sulit dan sangat berbahaya, setiap pekerja kerap pulang dengan tubuh yang penuh luka. Maka tak heran bila setiap pekerja yang hanya bekerja selama 5 hari saja mampu memiliki penghasilan hingga 5 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, pekerjaan sebagai pemasang jaringan listrik memiliki standar keamanan yang cukup tinggi. Namun ternyata profesi ini merupakan pekerjaan yang sangat beresiko. Seorang pemasang saluran daya listrik harus mampu memanjat tiang yang tinggi dan bertanggung jawab atas peletakan memperbaiki jaringan listrik untuk komersial dan tempat tinggal, serta memeriksa dan meneliti kabel bertegangan tinggi. Selain itu, mereka juga harus memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat. Pasalnya, profesi ini mengharuskan pekerjanya untuk bersiap menerima tugas di berbagai kondisi cuaca. Karena itulah, pekerjaan memasang jaringan listrik, khususnya di Amerika Serikat, dibayar dengan upah yang bahkan jauh melebihi karyawan biasa pada umumnya. Bagaimana tidak? Penghasilan dari pekerjaan ini mencapai 66.000 US dollar atau sekitar 806,5 juta per tahunnya. Memiliki gaji selangit, namun nyawa taruhannya juga hadir dari profesi sebagai juru masak di sebuah kapal selam. Meski tugas utama mereka hanyalah menyajikan menu makanan, namun resiko menjadi juru masak kapal selam tidaklah main-main. Profesi ini mengharuskan seseorang untuk mengikuti peraturan yang cukup ketat. Tantangan utama para koki ini adalah tidak boleh menggunakan peralatan masak yang dapat menyebabkan kegaduhan.
Pasalnya jika terjadi suara keras seperti benturan peralatan masak akan mengakibatkan radar sonar mengalami gangguan sehingga membahayakan pelayaran. Resiko lain yang harus dihadapi para juru masak kapal selam ini adalah beragam masalah yang mempertaruhkan nyawa, mulai dari serangan kapal musuh yang bisa saja datang atau tabrakan dengan karang yang menyebabkan kapal bocor. Oleh sebab itu, para juru masak kapal selam perlu memiliki beberapa keahlian lain seperti penukangan atau teknik mesin agar dapat membantu para kru saat keadaan berbahaya sedang terjadi. Mereka juga harus meninggalkan keluarga dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun di balik segala penderitaan itu tentunya hasil yang didapatkan sebanding pula. Ya, gaji seorang juru masak kapal selam 175.000 US dollar atau sekitar 2,6 miliar rupiah per tahunnya. Bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang merupakan profesi yang juga menghasilkan gaji yang fantastis. Sebagai teknisi radiator nuklir, perusahaan PLTN Jepang menawarkan bayaran hingga lebih dari 100.000 yen atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Yang artinya setiap bulannya para pekerja dapat memperoleh gaji yang hampir mencapai 300 juta rupiah. Namun tentu saja pekerjaan ini memiliki resiko yang tidak main-main pula. Mereka umumnya bekerja di bagian pengelasan pipa-pipa, pembersihan bagian paling bawah, pengencangan bagian yang longgar di dalam gedung reaktor nuklir bertegangan tinggi itu. Kelembapan di tempat tersebut juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi. Pasalnya temperatur udara bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Meskipun para pekerja diberikan pengamanan lengkap seperti masker, sarung tangan, karet berlapis, dan baju khusus, namun resiko pekerjaan ini tetaplah sangat mempertaruhkan nyawa. Di antaranya adalah mengalami cacat seumur hidup hingga gangguan saraf akibat radiasi dari reaktor nuklir. Sering digambarkan di film Hollywood, piranha memangsa manusia yang ada di dekatnya adalah hal yang dibesar-besarkan tentang spesies ikan ini. Karena sesungguhnya piranha tidak akan memakan manusia dalam keadaan sehat dan hidup, melainkan jika manusia dalam keadaan sekarat atau mati. Peneliti menyebut dibutuhkan waktu 5 menit dan sekitar 500 piranha untuk menanggalkan daging manusia seberat 180 kg dari tulang-tulangnya. Meskipun piranha tidak memakan manusia yang masih hidup dan sehat, hal berbeda akan terjadi jika ada manusia yang mengusik ketenangan mereka, seperti berenang, menginjak telur, dan membuat mereka merasa terancam. Piranha hitam dan piranha merah adalah jenis yang paling berbahaya dan agresif terhadap manusia. Pada film yang menceritakan piranha, ikan ini juga kerap digambarkan akan merespon atau menyerang manusia jika mengeluarkan darah dalam sungai. Nyatanya hal tersebut tidaklah selalu benar. Piranha hanya mampu mencium tetesan darah dalam 200 liter air saja. Di beberapa bagian Amazon, menyantap ikan piranha dianggap tabu oleh masyarakat sekitar. Sementara di daerah Brazil lainnya, mereka justru memiliki menu masakan populer dengan bahan dasar ikan ini, seperti sup piranha dan juga piranha panggang. Pendidikan merupakan hal yang sangat utama bagi hampir semua orang. Bahkan tak jarang pula bahkan mengejar pendidikan hingga ke luar negeri. Namun tidak semua orang mampu untuk melakukan hal ini. Dan berikut beberapa kampus tertua di dunia yang telah kami rangkum untuk Anda. Pertama, ada University of Al-Qarawiyyin di Maroko. University of Al-Qarawiyyin atau Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko merupakan salah satu universitas tertua di dunia dan sudah beroperasi sejak tahun 859 Masehi dan masih eksis hingga kini.
Bahkan kabarnya universitas ini tercatat sebagai perguruan tinggi tertua di dunia oleh Guinness World Records. Kabarnya University of Al-Qarayan sendiri awalnya bukanlah sebuah sekolah, melainkan sebuah masjid yang didirikan oleh seorang wanita bernama Fatima Al-Fihri. Namun saat itu pembahasan yang dilakukan hanya mengenai topik seputar agama Islam. Namun lambat laun proses pembelajaran berkembang menjadi semakin luas dan kini menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi terkemuka. Kedua, ada Al-Azhar University di Mesir. Universitas Al-Azhar masih menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia hingga saat ini. Al-Azhar merupakan universitas modern yang menjadi pusat utama sastra dan literatur Arab serta pembelajaran Islam di dunia. Universitas ini sudah ada sejak tahun 972 Masehi, tepatnya di Kairo, Mesir. Hal ini menjadikan Universitas Al-Azhar menempati posisi kedua sebagai universitas tertua di dunia yang hingga saat ini masih aktif beroperasi. Ketiga, ada University of Bologna di Italia. Menurut Guinness World Records, University of Bologna merupakan perguruan tinggi tertua yang ada di Eropa sekaligus di Italia. Kabarnya universitas ini sudah berdiri sejak tahun 1088 di salah satu kota di Italia yang namanya digunakan sebagai nama perguruan tinggi ini, yakni Bologna. University of Bologna juga menjadi institusi pertama yang mengadopsi istilah alma mater dalam istilah akademis, yang sebenarnya berarti bahwa sekolah adalah ibu pemelihara yang menyediakan makanan intelektual bagi para muridnya. Hingga saat ini, University of Bologna merupakan salah satu perguruan tinggi di Italia yang paling bergengsi serta sering menempati urutan pertama di tingkat nasional. Dan keempat, University of Oxford di Inggris. Salah satu perguruan tinggi legendaris yang berlokasi di Oxford, Inggris ini juga merupakan lokasi belajar dari artis cantik Maudy Ayunda dan juga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Meskipun kampus ini belum dapat dipastikan kapan dan tanggal tepatnya didirikan, namun diketahui Oxford pertama kali sudah eksis antara tahun 1096 hingga tahun 1167. Dan hingga kini University of Oxford masih menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia dan juga merupakan kampus bergengsi yang telah menghasilkan banyak alumni terkemuka. Selain itu, juga termasuk 28 pemenang hadiah Nobel dan juga 27 orang alumninya pernah menjabat Perdana Menteri Inggris. Itu dia pemirsa, beberapa kampus bergengsi dan juga tertua di dunia. Terlahir dengan darah bangsawan ternyata membuat sebagian orang telah dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta kerajaan bahkan sejak mereka kecil. Mereka adalah calon raja dan ratu sebagai pemegang kekuasaan sebuah kerajaan di masa depan. Tidak hanya memiliki kekayaan yang luar biasa, ternyata beberapa penerus tahta kerajaan juga dikaruniai paras yang menawan. Berikut ini top files telah merangkum penerus tahta kerajaan yang mempesona. Pewaris tata kerajaan yang mempesona pertama adalah Putri Leonor dari Spanyol. Spanyol akhirnya menjadi sorotan karena seorang gadis yang kelak akan menjadi ratu mereka yaitu Putri Leonor. Putri yang lahir pada 31 Oktober 2005 ini memiliki gelar yaitu Putri Asturias. Putri Leonor menyampaikan pidato pertamanya di depan publik pada perayaan 30 tahun Konstitusi Spanyol yang juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ia berada di urutan pertama untuk menduduki tahta setelah ayahnya.
Pewaris tahta kerajaan yang mempesona selanjutnya adalah Pangeran Hisahito dari Jepang. Pangeran Hisahito adalah putra sematawayang dari Pangeran Fumihito serta keponakan dari Kaisar Hirohito. Pangeran yang lahir pada 6 September 2006 ini menjadi pangeran cilik yang sangat dicintai oleh masyarakat Jepang karena tingkah dan parasnya yang lucu. Sang ayah sengaja memasukkan Pangeran Hisahito ke sekolah biasa agar ia dapat tumbuh bersama teman-temannya dari berbagai golongan dan menjadi pemimpin yang baik suatu hari nanti. Pewaris tahta kerajaan yang mempesona selanjutnya adalah Putri Ethel dari Swedia. Putri Ethel merupakan anak pertama dari Putri Mahkota Victoria yang berada di urutan kedua sebagai calon penerus kerajaan Swedia. Putri yang lahir pada 23 Februari 2012 ini pun memiliki gelar Adipati Wanita Östergötland. Ia juga merupakan cucu tertua dari Raja Karl ke-16 Gustav. Putri cilik ini sangat dicintai masyarakat Swedia karena terkenal ramah dan memiliki paras yang lucu. Ia juga mempunyai seorang adik laki-laki yang tidak kalah menggemaskan, yaitu Pangeran Oscar. Pewaris tahta kerajaan yang mempesona terakhir adalah Pangeran Christian dari Denmark. Pangeran yang lahir pada 15 Oktober 2005 ini merupakan anak sulung dari putra mahkota Frederick dan putri mahkota Mary. Pangeran cilik ini pun berada di urutan kedua garis suksesor tahta kerajaan Swedia setelah ayahnya. Berita yang tidak kalah menghebohkan lainnya adalah ia berhasil lolos dari maut ketika pada umur 10 tahun karena terjebak dalam arus saat berenang di pantai Gold Coast. Beruntung pada saat itu ia berhasil diselamatkan oleh penjaga pantai yang bertugas. Arab Saudi dikenal sebagai negara besar yang memiliki keistimewaannya sendiri, termasuk dengan adanya pangeran tampan yang membuat para kaum hawa merasa dak-dik-dukser ketika memandangnya. Namun ternyata, tak hanya pangeran tampan saja yang dimiliki oleh kerajaan yang berlokasi di Timur Tengah tersebut. Ada pula deretan putri Arab Saudi yang menawan dan tak kalah cerdas dari para pangeran dengan berlatar belakang sebagai menteri ataupun pemenang Olimpiade. Para putri yang akan dibahas oleh Top Files merupakan bagian dari kerajaan Arab Saudi, namun tidak semuanya berhubungan darah langsung dengan Raja Salman bin Abdul Aziz. Berikut Top Files sudah merangkumnya untuk Anda. Pertama, Putri Amirah Al-Tawil. Putri Amirah merupakan mantan istri dari keponakan Raja Salman, Pangeran Al-Walid bin Talal. Putri Amirah merupakan sosok putri Arab Saudi yang inspiratif sebab sang putri aktif dalam kegiatan sosial tak hanya di negara kelahirannya tapi juga di seluruh dunia. Putri Amirah telah berkunjung ke 70 negara untuk mengatasi masalah kelaparan, kemiskinan, dan korban bencana alam sebagai wakil presiden yayasan milik suaminya Al-Walid bin Talal Foundation. Putri Amirah lulus dari University of New Haven dengan gelar magna cum laude untuk jurusan administrasi bisnis. Putri Amirah bahkan membuka pusat kajian Islam di Cambridge University, Inggris. Dina Al-Johani Abdul Aziz. Berbeda dengan stereotip perempuan Arab, Putri Dina berani tampil beda tanpa mengenakan hijab atau burqa dan bahkan memotong pendek rambutnya. Putri yang merupakan istri dari Pangeran Arab Saudi, Abdul Aziz bin Nasir bin Abdul Aziz Al Saud ini merupakan editor-in-chief majalah fashion besar dunia, Vogue, di Arab Saudi. Putri yang telah dikaruniai 3 orang anak ini juga mempunyai butik fashion di Arab Saudi. Yang ketiga, ada Putri Noura binti Faisal Al Saud. Putri Noura, cicit pendiri Kerajaan Arab Saudi, ditunjuk sebagai Presiden Kehormatan Dewan Mode Arab Saudi pada Desember tahun lalu. Tidak jauh berbeda dengan saudarinya, Putri Dina, beliau juga sangat menyukai bidang fashion dan pernah menggelar peragaan busana pertama Arab Fashion Week pada hari ulang tahunnya 29 April 2018, sekaligus merayakan ulang tahunnya ke-30. Mengenakan kerudung Sheila menutupi rambutnya, Putri Noura adalah karakter yang hangat, terbuka, dan mengesankan. Dia mewakili gambaran para penggemarnya sebagai masa depan Arab Saudi. Nah, itu tadi 3 putri Arab Saudi yang cantik luar dan dalam ya pemirsa. Selain parasnya rupawan, kehidupan bersosialnya juga sangat luar biasa. Bahkan prestasi mereka pun patut diacungi jempol.